Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga saat ini, kita diajak untuk menghayati ibadah ini dengan mengingat kasih setia Allah dalam hidup kita. Tema ibadah kita yaitu kesetiaan. Tuhan menghendaki agar kita mampu mencerminkan kesetiaan iman kita melalui perbuatan yang baik dan benar yang selalu terlihat dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk mampu mempertahankan kesetiaan kita dengan pertolongan Roh Kudus agar tidak menyerah pada segala keadaan kehidupan. Tetap setia kepada Kristus Sang Mesias yang sangat mengasihi dan setia dari dulu, kini, dan selamanya. Marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan memahami dan mengerti pesan Tuhan Allah dalam ibadah ini. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua. Jemaat dan keluarga kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 15, bait yang pertama dan ketiga, berhimpun semua. Dan Kidung Pasamuan Jawi 31, bait yang pertama, Swawi Pro Suci Nyawiji. Ya Tuhan, dalam kehidupan ini kami menyadari keberdosaan kami. Kami seringkali tidak dapat melakukan firman-Mu dengan sepenuh hati. Untuk itu kami ingin menyatakan penyesalan dosa kami dan memohon pengampunan-Mu melalui nyanyian Kidung Jemaat 26, bait yang pertama dan kedua, Mampirlah dengar doaku. Yesus padaku.
Allah berkenan mengampuni dosa kita. Pengampunan ini kita terima sebagai anugerah dari Allah. Saat ini, berita anugerahnya kita terima sebagaimana tersurat pada 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. Demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Kairi Gloria. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah pengampunan-Mu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita nyatakan sukacita atas anugerah Allah ini melalui nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 138 bait yang pertama dan ketiga, Setiamu Tuhanku tiada pertara. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk kembali. Keluarga-keluarga Allah, kini kita masuki sabda firman-Nya. Mari, saya mengajak kita masuk dalam doa epiklese. Mari merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Setia, biarlah kami selalu hidup dalam kesetiaan-Mu, terlebih melalui firman yang akan kami terima hari ini. Roh-Mu yang kudus kiranya memampukan kami untuk setia padamu melalui firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang setia mengasihi kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian,
pembacaan Alkitab. Mari saja kita buka Alkitab. Matius 10 ayat 28 sampai 33. Matius 10 ayatnya yang ke-28 sampai 33. Demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, setia merefleksikan, khususnya setia melakukan sabdanya. Haleluya. Kesetiaan kita selalu diuji. Mulai kesetiaan kepada pasangan, kesetiaan kepada keluarga, sampai kepada kesetiaan kepada Tuhan selalu diuji. Semuanya dapat membenci, mengancam, bahkan membunuh tubuh, meskipun tidak dapat membinasakan jiwa. Itu kita refleksikan dari ayat 22 tadi, tapi juga 26 dan 28. 22, 26, dan 28. Lalu, perlukah kita pengikut Tuhan, dan khususnya kita di konteks bagian hari ini, menghubungkan dengan konteks bacaan kita, bahwa para murid dan kita semua jadi takut dan hidup selalu dalam kekhawatiran menghadapi semua ancaman-ancaman tersebut? Tuhan Yesus Kristus menggambarkan bahwa Allah sangat peduli terhadap mereka, terhadap murid-murid, terhadap Anda dan saya, terhadap semua. Karena mereka dan kita lebih berharga di matanya dibandingkan dengan burung pipit. Itu ada di ayat 29 sampai 31. 29-31 menyatakan dengan kuat. Demikian, indah sekali. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut.
karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tuhan mengajar mereka, sekali lagi ini untuk kita juga ya Bapak Ibu sekarang, mengajar untuk kita tidak perlu takut dan khawatir menghadapi kesulitan, menghadapi berbagai ancaman, menghadapi berbagai segala sakit penyakit, bahkan kerawanan akan kematian sekalipun. Sebab Tuhan berjanji akan memperlengkapi dengan kekuatan, kemampuan, dan perlindungan. Karena semua kita berharga di matanya. Karena untuk itulah, mari sekarang kita pegang dan lakukan dua hal. Yang pertama, jangan takut. Ini ujian kesetiaan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius 10 ayat 28 tadi. Bapak Ibu Saudara kekasih, keluarga-keluarga, takutlah kepada Tuhan. Sekali lagi, kami perlu mengajak dan mengingatkan berdasarkan sabda ini. Takutlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan menguji, bukan mencobai. Menguji itu Bapak Ibu dan saudara-saudari membuat kita naik, meningkat, dimurnikan, bahkan dimuliakan. Jangan takut kepada yang lainnya. Sebab yang lain itu cuma mencobai, bukan apa tadi? Ya, menguji. Dan ingat, cobaan itu kecenderungannya mau membuat kita jatuh dan bahkan jatuh terjerembab. Mari bersedia menjalani ujian kesetiaan iman, menjadi pengikut Kristus secara pribadi dan menjadi keluarga Kristen. Bukan berarti loh Bapak Ibu Allah akan mencegah terjadinya kesulitan dan semua aman dalam hidup dan diri kita. Ini semua adalah ujian bagi kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang sejati untuk bertahan menghadapi tekanan hidup yang nyata sehari-hari di tengah pandemi ini khususnya. Sampai saat ini pun untuk mengikut dan menaati Tuhan Yesus serta memberitakan Dia untuk terus kita dibangkitkan di dalam sebagai bentuk berbagai perlawanan kekuatan kita untuk struggle menjalani tantangan-tantangan pergumulan. Mari mengingat tugas dan tantangan yang sangat berat yang harus dihadapi. Oleh karenanya, maka kesetiaan dan keberanian itu mutlak diperlukan dalam iman dan harus berwujud nyata dalam perbuatan kesetiaan. Ya, dibutuhkan kesetiaan.
Mari sama-sama bersama saya kita katakan kesetiaan. 1, 2, 3. Kesetiaan. Seperti bunyi nats kita, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih, dalam firman minggu ini. Itu di ayat 32. Demikian sabda Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga, sekali lagi, aku juga, kata Tuhan, akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jemaat kekasih, kesetiaan itu kasih. Mari jalani ujian kesetiaan di tengah pandemi ini, sehingga cinta, kasih sayang kita semakin meningkat kuat. Baik kepada Tuhan tentunya, dalam wujud kasih kesetiaan kita kepada keluarga, tetangga, rekan-rekan jemaat, sahabat kerja. Sudah mulai banyak yang bekerja, tidak hanya di rumah, kembali ke kantor, office, kuliah, dan studi kita dalam sekolah online atau nanti menjelang offline. Tapi juga kasih mengasihi, lebih peduli, lebih berbagi kepada semua orang. Yang kedua, yang terakhir, mewartakan kesetiaan. Inilah sejatinya maksud Tuhan di ayat 29, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan di telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Indah sekali. Mari. Dengan tingkah laku sehari-hari, dengan hati dan pikiran kita sehari-hari, dengan jari kita sehari-hari, menggunakan gadget, dengan kata kalimat kita sehari-hari juga, dengan tangan, kaki, seluruh panca indera sehari-hari. Mari mewartakan. Dengan ketikan gadget kita misalnya tadi, seluruh ketikan kita adalah seperti ucapan yang mengalirkan air kehiburan dan kekuatan yang dari Tuhan untuk mengajak di dalam juga tingkah laku sehari-hari, di dalam perbuatan yang setia kepada Tuhan dan mewartakan kasih-Nya bagi banyak orang. Ingatlah penegasan firman Tuhan. Sekali lagi di ayat 32 tadi. Atau kalau kita lanjut langsung 33. Perhatikan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Mari wartakan kesetiaan Tuhan dengan kesetiaan Bapa, Ibu, saudara dan saudari kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus dengan hikmat Roh Kudus. Berwujud sekali lagi kesetiaan untuk mengasihi suami, kesetiaan mengasihi istri, pasangan kita, kesetiaan untuk mengasihi hormat pada orang tua,
cinta setia kita pada anak-anak putra-putri kita, kesetiaan keluarga, kesetiaan kepada keluarga besar, kesetiaan mengasihi gereja, kesetiaan di dalam kita peduli mengasihi semua orang, khususnya yang letih, lesu, berbeban berat. Melalui pekerjaan Bapak Ibu, melalui pelayanan kita semua, melalui kehidupan real, kita membawa kebahagiaan, kebaikan bagi banyak orang. Untuk kehidupan bersama yang semakin naik, semakin lebih layak dijalani, semakin lebih indah. Ya, kesetiaan akan membawa kita semua pada kehidupan yang lebih layak dan semakin baik. Kita sedang mempersiapkan bagian kita untuk kembali lagi masuk kepada normal, istilahnya new normal. Kita akan memasuki ibadah dalam gedung gereja offline. Dulu offline, sekarang online, beberapa saat ke depan masih online, tapi di depan nanti kita akan offline. Segala hormat pujian pada Tuhan dan izin Tuhan saja. Itu pun karena kesetiaan Allah yang penuh kasih. Kita setia karena Allah adalah setia dalam kasih. Kini terimalah salam kami dan menjadi doa kita bersama selanjutnya. Setelah hampir kurang lebih 3 bulan kita stay at home, sekitar 3 bulan WFH dan sekolah kuliah online, sekitar 3 bulan juga sudah kita beribadah online. Kita jalani hidup kita ke depan. Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudari, salam sehat dan setia. Salam sehat dan setia. Salam sehat dan setia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi, kini kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, persembahan yang dikumpulkan oleh masing-masing keluarga dapat dimasukkan ke dalam amplop dan direkatkan untuk nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah dengan nomor rekening 101-1048-1049-106 dengan nama akun Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer, ibu, bapak, saudara dapat menghubungi Majelis GKJ Nehemia. Untuk doa persembahan, nanti silahkan dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Mari kita wujudkan kesediaan kita diutus Tuhan dengan menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 376 bait yang pertama dan ketiga, Ikut Dikau Saja Tuhan. Untuk bait yang keempat akan kita nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita melanjutkan tugas pengutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu menerima dan mewujudkan kesetiaan bagi Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilahkan duduk dan mengambil waktu untuk saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu, tetap di rumah dan terus menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari tetap sukacita, tetap semangat. Tetap tinggal di rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Selalu memakai masker, jaga kebersihan, dan hati senantiasa gembira supaya kita tetap sehat.